Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kita teruskan kebaktian kita. Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bersama pujian Gloria. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah Raja di sorga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya. Tuhan adalah benteng hidupku. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Serukan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Ayo bersama. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Serukan, Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Serukan dengan seruan kutu, ku nyatakan penopang hidupku, panji keselamatan. Kau berikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Serukan, katakan, Kau kekuatanku, penopang hidupku,
menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sungguh sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tenang, mari kita bersama nyatakan bahwa hanya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran segenap hatimu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku,
kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sungguh Tuhan sertai langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Yesus, hidupku ternyata Tuhan. Sungguh hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sungguh Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bersama kita berdoa. Allah Maha Kuasa, Engkau telah mengutus hamba-Mu Yohanes Pembaptis, menyediakan umat-Mu untuk kedatangan anak-Mu. Ilhamilah para pelayan dan pengurus kebenaran-Mu, untuk membuat hati orang durhaka berbalik kepada kebenaran-Mu, supaya apabila Dia datang kembali dalam kemuliaan, kami akan berdiri dengan yakin di hadapan Dia sebagai hakim kami, yang hidup dan memerintah dengan Engkau dan Roh Kudus, satu Allah, sekarang dan selamanya. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk untuk mendengar pembacaan. Shalom. Pembacaan pertama diambil daripada Filipi pasal 4 ayat 4 hingga 7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat akhir, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Inilah firman Tuhan. Injil Kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 3 ayat 7 hingga 18. Ayat 7. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya,
Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikannya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh dan Roh Kudus dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ayat 18 ayat terakhir. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Inilah Injil Kristus. Shalom dan selamat pagi kepada sidang jemaat semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan kebaikan-Mu. Kami syukur karena sekali lagi kami dapat datang beribadah, terutamanya dapat mendengar firman-Mu Tuhan. Bapa, ampuni kami terlebih dahulu, agar kami benar-benar sungguh-sungguh dapat siap untuk mendengar firman-Mu. Karena kami tahu kami hanya manusia biasa. Demikian juga hamba-Mu ini sebagai penyampai Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu yang hina ini di belakang salib-Mu. Biar hanya kebenaran-Mu Tuhan yang jelas kelihatan. Hamba-Mu semakin kecil, Engkau semakin besar. Dan salib-Mu yang besar semakin besar melindungi pribadi hamba-Mu ini Tuhan. Jangan benarkan Tuhan, hamba-Mu ini mengatakan perkataan yang dari kata-kata yang tidak memuliakan nama-Mu. Dan setiap perkataan ini jangan benarkan seandainya datang dari kepentingan pribadi. Ampuni hamba-Mu seandainya mencuri kemuliaan-Mu. Dan demikian juga Tuhan setiap yang mendengar, kiranya Engkau memberkati kami. Agar di dalam kehidupan kami terus lebih dekat kepadamu. Terutamanya pada musim Natal ini. Terima kasih Tuhan, terpuji dan termulia nama-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan penyelamat kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini, jemaat Tuhan, kita akan melihat tema yaitu firman menjadi manusia. Nah, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sehingga 5 dan 14 bunyinya seperti ini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya.
Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi jemaat Tuhan, sebelum kita memulai segala sesuatu apapun, kita masuk di dalam pendahuluan dan poin-poin yang akan datang ini, saya suka mengingatkan kepada kita bahwa di setiap kali firman Tuhan, tolong fokuskan kepada Yesus Kristus. Oke? Sebab apapun poin kita, Yesus Kristus adalah yang utama di sini. Jadi di dalam pendahuluan suka saya membawa kita untuk melihat latar belakang secara ringkas, di mana penulis ini ataupun Yohanes menggunakan istilah firman. Dan firman ini digunakan berbagai cara di dalam Alkitab. Oke? Nah, di dalam Perjanjian Baru ada dua kata Yunani yang diterjemahkan sebagai firman, yaitu rema dan logos. Rema bermaksud kata yang diucapkan, manakala logos pula adalah tentang pikiran, logika, ataupun hikmat seseorang itu. Oke? Jadi, sebagai contoh untuk bahasa Yunani yang pertama ini yaitu rema, ada contoh yang kita boleh belajar di dalam Lukas 1 ayat 38. Ketika malaikat memberitahu Maria bahwa ia mengandung anak Allah, Maria membalas, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, menurut perkataanmu itu katanya. Jadi dalam Lukas 1 ayat 38 itu adalah rema, menunjukkan tentang perkataan, kata perkataan, kata yang diucapkan. Oke? Nah, di dalam bahasa Yunani yang kedua pula yaitu logos, ia merujuk kepada pikiran, logika, dan hikmat seseorang, sudah saya nyatakan tadi. Dalam kata lain, Yohanes menggunakan konsep ini untuk menyampaikan kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu adalah pribadi kedua di dalam Tritunggal. Oke? Dan ini merupakan ekspresi sebenar diri Allah ataupun kenyataan yang ditunjukkan mana Allah itu mau menyatakan kepada kita tentang dirinya. Oke? Nah, jadi ini yang kenyataan yang sebenar maksud firman itu. Di dalam dalam bahasa Yunani yang kedua tadi logos. Oke, jadi apa yang kita tahu juga di dalam Injil Yohanes, terutamanya pertama ini, Yohanes menulis ataupun dia mengatakan segala sesuatu itu kepada dua kelompok, yaitu orang Yahudi dan bukan Yahudi. Agar supaya semua mereka ini, termasuk kita lah, dapat menerima Kristus ataupun Tuhan Yesus yang kekal ini. Jadi mari kita melihat 3 poin di bawah tema firman yang menjadi manusia. Seperti saya ulangi, seperti tadi saya sudah katakan, fokuskan diri kita berpikir tentang Yesus Kristus sahaja. Oke, jadi poin yang pertama, Yohanes mengatakan firman yang menjelma. Nah, firman menjelma menjadi manusia. Ini adalah inkarnasi. Disebut inkarnasi karena dia bercerita tentang penjelmaan daripada Tuhan kepada manusia. Nah, di dalam Yohanes 1 ayat 1 sehingga 3 dan ayat 14. Oke, saya bacakan sekali lagi ayat 1 hingga 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia
tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 14, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenarannya. Di dalam tema kita firman yang menjelma ini, kita tahu bahwa Yohanes ini memberitahu firman itu sudah sedia ada bersama dengan Allah. Dan dia juga menyatakan bahwa firman itu adalah Allah. Oke? Dan dia beritahu kita bahwa tanpa firman tidak ada sesuatu yang tercipta. Karena firmanlah ataupun karena Yesuslah yang menyebabkan semuanya terjadi. Ayat 14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dalam kata lain, firman ini, Yesus Kristus, berada di antara manusia dan tinggal bersama-sama dengan manusia. Ini terjadi sudah. Dan ini di dalam ini itu adalah penggenapannya. Dan Yesus sudah pun naik ke surga. Dan kita tahu 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah pun menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan orang-orang Yahudi. Jadi apa yang saya mau kita belajar bersama-sama di sini adalah di dalam penjelmaannya menjadi manusia. Saya mau kita lihat tentang di mana Tuhan secara manusia dan Tuhan sifat Tuhannya bersatu. Jadi di dalam penjelmaan ini yang kita tahu bahwa firman yang menjelma menjadi manusia ini adalah gabungan manusia 100% dan Tuhan 100%. Oke? Jadi dalam kata lain kita paham bahwa Tuhan Yesus ini seorang yang berkuasa, namun dalam kekuasaannya itu dia tidak mengambil sembarang kesempatan. Tetapi dia merendahkan diri, dia datang ke dunia. Di dalam keterbatasannya sebagai manusia itu, pengalamannya yang kurang itu, dia sanggup datang ke dunia, dia merendahkan diri. Dia tinggalkan segala-galanya. Ini yang kita mau. Datang kepada manusia, menjadi manusia. Tinggal bersama-sama dengan manusia. Meninggalkan segala kebanggaan. Meninggalkan segala kekayaan untuk kita manusia. Nah, ini poin yang pertama. Poin yang kedua, firman memberi hidup. Oke? Poin yang kedua adalah memberi hidup. Nah, kita percaya bercerita tentang hidup. Kita paham bahwa hidup itu adalah masih bernafas, masih bergerak, masih berjalan. Nah, Yohanes menulis hidup kekal. Oke? Maksud hidup di sini adalah hidup kekal, bukan hidup sementara. Karena kita tahu bahwa hidup kita hanya sementara. Dan akhirnya kita akan tinggalkan dunia ini. Namun kita belum pasti bila. Hanya Tuhan yang tahu. Nah, Yohanes menceritakan tentang hidup kekal. Oke? Nah, yang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa di dalam ayat kedua tadi. Dia kata, hidup ini bersama-sama dengan Bapa. Tuhan Yesus ataupun firman itu ada bersama-sama dengan Bapa di dalam ayat 2. Nah, Yohanes 1 ayat 4 mengatakan, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, Yohanes 5 ayat 24 jelas bila kita kaitkan dengan Yohanes 1 ayat 4,
Kalau ayat 4 ini, Yohanes 1 ayat 4, memberitahu bahwa firman itu adalah hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Kita tahu terang ini perlu. Hidup ini adalah terang yang akan menerangi manusia. Nah, Yohanes 5 ayat 24 memperingatkan kita bahwa kehidupan kekal itu paling penting. Itu yang kita perlu tahu. Di dalam Tuhan Yesus ada hidup kekal. Nah, ini merujuk kepada perpindahan dari manusia berdosa kepada manusia yang benar di dalam Kristus. Nah, hidup kekal bersama dengan Bapa itu merujuk kepada pribadi Kristus sendiri. Nah, di dalam Kristus kita dibawa ke dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal. Memiliki hidup kekal berarti memiliki hidup di dalam Kristus. Nah, jadi dalam kata lain, selama kita hidup seperti Yohanes 5 ayat 24, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan mempunyai hidup yang kekal tidak dihukum. Nah, apabila kita kembali mengingat di dalam dunia yang hilang pada 2 minggu yang lalu, ianya bercerita tentang dosa manusia. Nah, Allah menjatuhkan manusia dengan hukuman maut. Nah, itu adalah bercerita tentang kehidupan selepas mati. Kita tidak pasti kemana arahnya. Adakah masuk surga ataupun masuk neraka. Namun, apa yang kita tahu, dosa adalah mempunyai upah maut, yaitu kematian kekal. Manakala yang percaya kepada Tuhan dan mengikut, mendengar perkataannya dan mengikut, beriman sungguh-sungguh, orang itu kalaupun mati hari ini, tetapi bila dia percaya waktu mati dalam iman, dia percaya kepada Yesus, bermaksud dia akan mempunyai kehidupan yang kekal. Jadi ini yang saya mau kita lihat bersama. Memberi hidup maksudnya Yesus datang di dalam hidup kita, memberikan kita kehidupan secara rohani. Dia mengajar untuk kita melakukan segala kebaikan. Justru itu kita sebagai anak-anaknya, kita harus taat, kita harus ikut, dan kita harus sentiasa mengikuti apapun kehendak Tuhan. Dan peringatkan diri sendiri bahwa Yesus adalah Tuhan yang memberi kehidupan kekal untuk kita. Dan poin yang ketiga di sini adalah firman menjadi manusia. Poin yang kita dapat pelajari di sini adalah kegelapan tidak menguasai. Mari kita lihat ayat 5, Yohanes 1 ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi dalam kata lain, kegelapan itu tidak menguasai diri kita. Karena kita tahu bahwa Yesus itu adalah terang. Nah, Tuhan Yesus adalah terang. Terang yang bercahaya di dalam kegelapan. Sudah pasti terang ini mengalahkan kegelapan. Seperti contoh, kita melihat gambaran lilin. Pernahkah kamu nampak lilin itu menerangi, ataupun maksudnya di sini, pernahkah lilin gelap menerangi, menggelapkan suasana yang terang? Nah, tidak kan? Lilin itu sendiri terang dan dia berfungsi untuk menerangi kegelapan. Nah, tidak ada lilin yang menggelapi yang terang. Kegelapan terjadi karena tidak ada terang. Nah, itu yang kita tahu. Kalau gelap, tidak ada cahaya, tidak ada lampu. Demikianlah kehidupan seseorang itu apabila dia menghadapi kegelapan di dalam hidupnya. Itu bermaksud tidak ada terang. Yesus tidak ada di dalam dirinya. Seperti itu. Jadi, apa yang kita mau lihat, apa yang ayat 5 ini katakan di sini adalah
kita boleh katakan seperti ini. Yesus bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yesus di dalam hidup kita. Terang itu adalah Yesus. Di dalam Yohanes ini tadi ayat 5 tersebut mengatakan bahwa Yesus selalu lebih kuat dari kegelapan. Mungkin pada saat ini terang mungkin boleh dikalahkan oleh kegelapan. Terang itu semakin pudar nyalanya di tengah-tengah keadaan kehidupan ini. Seperti itulah, namun kita tahu di saat kita berpikir kembali kepada Tuhan, di dalam kita mengalami masalah, dalam apapun cabaran yang kita hadapi, sebenarnya terang itu sudah pun ada di tengah-tengah kita sejak 2000 tahun yang lalu. Jadi jemaat Tuhan, kita bersyukur karena kita tahu, kita diperingatkan sekali lagi bahwa kita menyembah Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah ada, sudah menjelma menjadi manusia. Yesus Kristus memberikan kita kehidupan yang kekal. Justru itu Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan. Pastinya Tuhan seperti janjinya Dia adalah Immanuel, akan menyertai kita untuk selama-lamanya. Oke, mari kita berdoa, kita bersyukur sekali lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan kebaikan-Mu. Kami sangat bersyukur karena hari ini kami dapat belajar sekali lagi bagaimana peranan Yesus di saat Dia datang ke dunia ini. Dia bukan hanya datang sebagai menunjukkan dirinya tanpa ada tujuan. Namun kami percaya Tuhan, kehadirannya sebagai manusia di tengah-tengah kami memberikan pengharapan yang besar di dalam hidup kami. Demikian juga adalah pengharapan kami di setiap Natal. Kami mau mengingat bahwa Yesus telah lahir bagi kami, memberikan kami pengharapan dan kekuatan untuk terus menghadapi cabaran-cabaran di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, termulialah dan teragunglah nama-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, kami serahkan kehidupan kami, masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih untuk perhatian jemaat semua. Tuhan memberkati. Pengakuan iman Naisin bersama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal dipanakkan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakkan bukan dijadikan sebab Dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari syurga dan oleh kuasa Roh Kudus dan dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Kerana kita, Dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, diseksa sampai mati lalu dikuburkan. Pada hari ketiga Dia bangkit pula menurut yang dibuatkan dalam Alkitab. Lalu Dia naik ke syurga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan Pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Shalom dan selamat beribadah kepada semua jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan selamat hari Natal dan Tahun Baru kepada semua jemaat dari Saint Stephen Silabukan sampai ke Felda Sahabat. Apa kabar semua jemaat Tuhan? Kita berada di minggu yang ketiga bulan Desember ini dan kita menghampiri hari Natal. Hari Natal akan kita rayakan bersama-sama pada hari Sabtu ini, 25 hari bulan. Minggu ini ada banyak program-program
yang saya percaya pasti menarik. Yang pertama, esok pada tanggal 20 hari bulan, kita akan adakan caroling secara atas talian. Makanya saya mendorong untuk semua jemaat, semua keluarga berkumpul bersama-sama dengan keluarga Anda di hadapan TV atau di hadapan handphone. Mari kita sambut caroling bersama-sama. Sungguh pun hanya berada di atas talian, tapi saya mau berdoa agar suasana caroling Natal dapat kita rayakan bersama-sama dengan keluarga kita. Esok ingat, temu janji kita pukul 7.30 malam. Selepas itu saudara, cabutan tiket berkat pada tanggal 22 hari bulan, kita akan buat secara live melalui aplikasi Zoom. Makanya saya mendorong untuk semua jemaat yang belum beli tiket, sila beli tiket sebanyak mungkin karena ada banyak hadiah yang menarik menanti kita semua. Pada masa yang sama juga saya masih mengalu-alukan jemaat yang ingin menyumbang hadiah, sama ada dalam bentuk hamper atau dalam bentuk hadiah barangan. Jemaat boleh hantar itu ke pejabat paroki dan kamu akan mendapat percuma tiket. Kalau hamper atau hadiah kamu berharga Rp20 ke atas akan dapat 1 tiket. Kalau berharga Rp50 ke atas akan dapat 3 tiket. Kalau berharga Rp100 ke atas akan mendapat 5 tiket. Makanya saya mendorong semua jemaat Tuhan, mari jangan lepaskan peluang ini sambil kita menyumbang, sambil kita bergembira di hari Natal ini, sambil kita memberkati, dan kita juga akan diberkati. Seterusnya Natal pada tanggal 24 dan 25 ini kita akan adakan secara atas talian. Walau bagaimanapun mungkin ada di antara gereja yang bersemuka. Doa saya agar semua jemaat mengikuti SOP yang akan mengikuti ibadah secara bersemuka pada tanggal 25 hari bulan. Bagi gereja yang mengikuti secara online, saya ingin mengalu-alukan dan mendorong semua jemaat Tuhan untuk masuk ke link Christmas Natal yang akan diberikan itu kepada semua jemaat. Untuk jemaat di Saint Stephen Silabukan peringkat 1, dengar baik-baik, kita akan menyambut Natal bersama-sama pada tanggal 26 hari bulan, hari Ahad depan. Seperti biasa untuk sesi Natal pada waktu pagi, itu pukul 8 pagi, jemaat yang tinggal di Padang dan jemaat yang tinggal di Kampung Tengah sebelah kiri, itu akan datang kebaktian dan kita akan sambut hari Natal bersama-sama pada tanggal 26 hari bulan pagi. Pada tanggal 26 hari bulan malam itu untuk jemaat yang tinggal di Kampung Tengah sebelah kanan dan Kampung Hujung dan di luar daripada peringkat 1 di Silabukan ini, kita sambut Natal bersama-sama pada sebelah malam. Ada juga beberapa persembahan dari beberapa buah kelompok sel untuk memeriahkan lagi hari Natal pada tahun ini. Yang terakhir dari saya, persembahan Christmasku, pemberian Christmasku, sampulnya itu saya mendorong untuk jemaat supaya kirimkan atau berikan itu kepada staf atau penginjil di gereja masing-masing dalam minggu ini juga, karena selepas hari Ahad depan kita akan tutup buku dan semua uang itu kita akan bank in di account paroke. Saya mendorong untuk jemaat sebagai tanda kesyukuran kita, marilah kita memberikan persembahan Christmas kita kepada Tuhan. Terima kasih untuk semua jemaat Tuhan yang telah mengikuti ibadah online, dan terima kasih untuk semua jemaat staff yang telah mengikuti program-program yang telah berlangsung sepanjang minggu yang lalu. Dan saya berdoa agar Tuhan terus memberikan sukacita, damai sejahtera kepada kita semua. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Garabashakara barabara sandara rabashakara barabara sandara rabashakara barabara sandara bashakara ban. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa karena Engkau sudah jadi Allah yang baik, Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau. Engkau Allah yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang layak dipermuliakan. Namamu agung, namamu besar. Terpuji, termulia, teragung Engkau Yesus. Hosana bagi nama yang tertinggi.
Bapa, kami juga datang di hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati. Kami mohon pengampunan atas segala dosa pelanggaran yang kami sudah lakukan ya Bapa, yang kami sengaja ataupun tidak. Ampuni kami Tuhan Yesus kalau kami ada melukakan hati orang lain daripada perkataan kami, perbuatan kami, atau apapun keputusan yang kami ambil ya Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu, supaya kami tidak dituduh-tuduh oleh iblis yang menyatakan kami tidak layak ya Bapa. Kami mau yakin sebab Engkau sudah mati di atas kayu salib, Engkau sudah tebus kami, Engkau sudah memberikan kami kemenangan yang mutlak ya Bapa. Kami tidak mau kami dipenuhi dengan rasa bersalah, kami tidak mau dituduh lagi oleh iblis, kami tidak mau lagi Tuhan direndah-rendahkan oleh iblis. Karena kami percaya Tuhan, kami anak raja di atas segala raja, kami anak Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau yang sudah mati, Engkau juga sudah bangkit. Dan maut tidak berkuasa lagi atas Engkau Tuhan. Dan Engkau adalah Bapa kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur ya Tuhan untuk semua pemimpin awam yang sudah dilantik dan yang sudah dibaharui lesanya pada minggu lepas ya Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap berkat atas kehidupan mereka. Engkau pakai setiap satu daripada mereka Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Dimanapun Tuhan Engkau tempatkan mereka, dimanapun Tuhan Engkau panggil mereka, dalam pelayanan apa sekalipun Tuhan, Engkau jamah, Engkau urapi mereka ya Tuhan. Dan biarlah Engkau pimpin kehidupan mereka, supaya apa yang mereka lakukan berharga di mata-Mu, memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa, kami mengucap syukur, urapi mereka ya Bapa. Bagi mereka hikmat, supaya dalam setiap apa yang mereka lakukan, supaya setiap apa pelayanan mereka Tuhan, nama Engkau yang akan ditinggikan, nama-Mu Tuhan Yesus yang akan dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa, kami mau juga berdoa untuk semua worship team. Kami bersyukur ya Tuhan atas panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau sudah panggil kami secara spesifik Tuhan, untuk menjadi orang yang melayani Engkau ya Bapa. Adalah satu kehormatan Tuhan untuk boleh berdiri melayani Engkau. Adalah satu kehormatan Tuhan dipilih secara spesifik untuk melayani Engkau. Kami mohon ampun Tuhan kalau ada kami rasa malas-malas, kalau kami rasa terbeban dengan apa yang kami dipercayakan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan kalau kami datang untuk melayani cuma mau ikut jadwal saja, tapi tidak betul-betul sungguh-sungguh Tuhan melayani Engkau. Kami juga mau minta ampun Tuhan, kalau kehidupan kami di belakang tabir Tuhan tidak mencerminkan Tuhan Yesus, tidak memuliakan Tuhan Yesus, tidak ada hubungan dengan Tuhan Yesus. Itu adalah satu perkara yang sungguh mengecewakan Tuhan. Bapa, Engkau pulihkan ya Tuhan, Engkau pulihkan hubungan worship team Tuhan di dalam kami punya gereja. Engkau bangkitkan setiap yang melayani Engkau Tuhan. Tidak akan ada yang berdiri Tuhan di tempat ini tanpa ada hubungan secara pribadi dengan Engkau. Engkau pulihkan setiap hubungan kami dengan Engkau ya Bapa. Pulihkan Tuhan Yesus, pulihkan. Dan Engkau jamah setiap kami Tuhan Yesus, Engkau jamah dan berikan kami Tuhan kerendahan hati dalam kami melayani Engkau, supaya apa yang kami persembahkan Tuhan betul-betul memuliakan Engkau. Pakai kami Tuhan, pulihkan kami Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk setiap aktiviti sepanjang Christmas. Bapa, Engkau berkati setiap yang melayani, Engkau menjamah mereka Tuhan, supaya dalam mereka melayani, dalam mereka punya kepenatan Tuhan, mereka betul-betul bersandar sepenuhnya dengan Engkau. Berikan mereka kesehatan yang baik, supaya mereka boleh melayani Engkau dengan maksimal ya Tuhan. Kami serahkan ya Bapa, Christmas tahun ini ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan kami dapat mengerti hati-Mu,
Biar Tuhan kami dapat mengenal Engkau dengan lebih dalam lagi ya Tuhan. Kami dapat merasakan Engkau, kami dapat melayani bersama-sama dengan Engkau. Dan bukan hanya semata-mata untuk Engkau Tuhan, tapi kami berjalan bersama-sama dengan Engkau dalam pelayanan kami. Kami merasakan kehadiran-Mu, ada pembaharuan dalam kehidupan rohani kami, ada pembaharuan di dalam kehidupan pribadi kami bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Dan kami mau klaim Tuhan, Christmas tahun ini menjadi Christmas yang betul-betul bermakna. Christmas tahun ini Tuhan, Engkau sendiri Tuhan Yesus yang hadir secara pribadi di dalam hidup kami, di dalam hati kami Tuhan, dan memulihkan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaannya Bapa kami kembalikan kepada Engkau, karena Engkau Allah yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang layak dipermuliakan ya Bapa. Hosana bagi nama yang tertinggi, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita bersama-sama. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat daripada Tuhan kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, dan agungkanlah namanya. Sembahlah Tuhan, sembahlah Tuhan, sembahlah Tuhan, sembahlah Tuhan, sembahlah Tuhan, Raja di atas segala raja. Ku ucapkan selamat hari Natal, ku ucapkan selamat hari Natal, ku ucapkan selamat hari Natal dari lubuk hatiku. Ku ucapkan selamat hari Natal, ku ucapkan selamat hari Natal, ku ucapkan selamat hari Natal dari lubuk hatiku. Pujilah Tuhan, Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, dan agungkanlah namanya. Sembahlah Tuhan, sembahlah Tuhan, sembahlah Tuhan, sembahlah Tuhan, Raja di atas segala raja. Ku ucapkan selamat hari Natal, ku ucapkan selamat hari Natal, ku ucapkan selamat hari Natal dari lubuk hatiku. Ku ucapkan selamat hari Natal, ku ucapkan selamat hari Natal, ku ucapkan selamat hari Natal dari lubuk hatiku. Ku ucapkan selamat hari Natal dari lubuk hatiku. Ku ucapkan selamat hari Natal dari lubuk